yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang perkasa, Dia Allah yang ajaib, Dia terus bersama-sama dengan kita, amin. Hari ini kita adakan ibadah ini streaming, karena Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersuka cita bersama dengan Tuhan kita. Walaupun hari-hari ini zaman suasana tidak baik bagi sekeliling kita, tapi Tuhan kita baik-baik kita, amin. Hari ini layak kita bersyukur bagi Dia, layak kita menaikkan pujian kita bagi Dia, bahwa kemurahan Tuhan lebih dari segalanya, anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sama-sama kita pujian kita, kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami nikmati Tuhan bersama dengan Haleluya. Mari sama-sama. Lebih dari hidup.
kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh tak ada satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kami tahu Tuhan Kau melihara hidup kami. Engkau setia bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang
setiap umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menikmati, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, mau menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan, ku percaya. datang ke hadapan-Mu, membawa doa ucapan syukur kami dan segala permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu demikian juga sidang jemaat Tuhan di mana saja pun mereka menyaksikan dan turut di dalam acara ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada? Saya percaya kalau kasih karunia dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu di mana saja pun saudara berada. Pada hari ini kita mengucap syukur di mana kita bisa merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 14. 1 Korintus pasal 6 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia juga sudah pasti akan membangkitkan kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat sekarang ini kita banyak mengalami pengaruh daripada virus corona ini. Khususnya mungkin Bapak Ibu yang bekerja ataupun yang memiliki usaha mungkin sedikit terganggu. Tetapi kita percaya pasti Tuhan akan menyertai dan menolong kita, dan bukan hanya kita saja yang mengalami seperti ini, karena seluruh dunia mengalami pengaruh daripada virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang diperhadapkan dengan suatu masalah, seperti itu jugalah yang dihadapi oleh para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul-rasul, di mana mereka mengalami suatu kegoncangan di dalam iman mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, Tuhan Yesus yang mereka berharap bahwa Yesuslah yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berharap Tuhan Yesus menjadi Raja bagi mereka. Tak taunya Tuhan Yesus dibunuh, Tuhan Yesus disalibkan, bahkan dikuburkan. Itu membuat para rasul dan para murid-muridnya, mereka ketakutan. Mereka kehilangan arah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkumpul dan menutup rumah mereka. Jadi kalau zaman itu juga para rasul dan murid-murid Tuhan mengalami ketakutan, kalau kita juga saat sekarang ini mengalami ketakutan, saudaraku yang kasih Tuhan, Kristus datang, Kristus bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan kembali semangat murid-muridnya untuk melayani Tuhan. Kita juga hari ini merenungkan firman Tuhan supaya dibangkitkan kembali semangat kita untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak ingin arah hidup daripada murid-muridnya putus di tengah jalan, sehingga Dia datang menemui para murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tidak putus di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga tidak mengizinkan rencananya gagal oleh usaha daripada orang-orang yang jahat yang membunuh Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau gagal rencananya, di mana Tuhan mempunyai keinginan, punya kerinduan supaya semua umat manusia diselamatkan. Karena itulah Dia tidak mau apa yang menjadi rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia, Dia tidak mau berhenti. Karena itulah Dia datang menjumpai murid-muridnya. Yang pertama Dia menjumpai di kuburan itu, yaitu Maria Magdalena, para rasul, demikian juga murid-murid yang lain Dia jumpai supaya mereka dikuatkan kembali. Tuhan datang menjumpai daripada murid-murid itu supaya mereka kembali bersemangat untuk melayani Tuhan. Di mana dunia membutuhkan mereka, dunia membutuhkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Bukan hanya dia datang kepada rasul, tetapi dia juga datang kepada kedua muridnya di Emmaus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia datang menjumpai mereka di Emmaus. Kemudian saudara pengkasih Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, dan murid-muridnya itu juga mengundang Tuhan Yesus datang di dalam rumah mereka, bermalam bersama dengan mereka. Dan disitulah Tuhan Yesus juga memberikan pemulihan kepada hati daripada murid-muridnya, sehingga kedua murid itu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan visi yang baru, urapan yang baru. Ketika murid-murid itu mengalami kesesakan, mereka kehilangan arah, mereka ketakutan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23 dikatakan oleh firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberikan visi baru, memberikan urapan baru kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada kita sekalian, Bapak Ibu, di mana saja pun saudara berada. Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan percayalah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Demikian juga kepada Petrus, Tuhan Allah menyampaikan, memerintahkan kepada Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, supaya dia mengembalakan domba-domba daripada Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang ketiga adalah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, berfirman kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan nantikanlah baptisan Roh Kudus. 120 murid-murid Tuhan Yesus yang mereka percaya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu baptisan Roh Kudus. Mereka dengan sungguh-sungguh berdoa, dan suatu saat ketika sungguh-sungguh mereka berdoa kepada Tuhan, lidah-lidah api daripada Roh Kudus hinggap kepada mereka, sehingga mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Mulut mereka, lidah mereka memuji dan menyembah Allah. Mereka berbahasa lidah, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka tiba-tiba yang tadinya mereka tidak bisa berbahasa Roma, mereka menjadi berbahasa Roma. Yang tadinya mereka tidak bisa berbahasa Arab, mereka menjadi berbahasa Arab. Yang mereka tidak bisa berbahasa Yunani, mereka menjadi berbahasa Yunani. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Roh Kudus ada di dalam diri mereka, sehingga mereka
memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, karena Roh Kudus hinggap di dalam diri mereka. Lidah-lidah api Roh Kudus menggerakkan lidah mereka untuk menyembah Tuhan, menggerakkan lidah mereka untuk memuji Tuhan. Lidah-lidah api daripada Roh Kudus melawat mereka, menyucikan lidah mereka, sehingga lidah mereka pun penuh dengan pujian dan penyembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita perlu senantiasa semakin dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kita, supaya lidah kita senantiasa menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu, kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu turun, kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan memberikan kamu kuasa. Dia akan memberikan kamu kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Kuasa memberitakan Injil, kuasa mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menerima karunia-karunia rohani yang lain yang di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 dikatakan di sana bahwa Dia memberikan karunia-karunia rohani kepada murid-muridnya. Bukan hanya karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi Dia juga memberikan buah-buah roh. Karunia-karunia rohani berasal daripada Roh Kudus, secara langsung daripada Tuhan diberikan kepada kita, supaya kita bisa memperlengkapi setiap jemaat-jemaat. Kita bisa menguatkan jemaat-jemaat ataupun jiwa-jiwa supaya mereka datang kepada Tuhan. Sedangkan buah-buah roh diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi murid yang berkarakter Kristus, supaya kita menjadi garam dan terang dunia, supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang terakhir membangkitkan kita dari dunia orang mati, membangkitkan kita dari dunia orang mati. Kita lihat ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Eli Eli lama sabachthani. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, kegelapan meliputi daerah tersebut. Ketika Dia menyerahkan nyawanya, tiba-tiba tabir bait suci terbelah menjadi dua bagian dari atas sampai ke bawah, dan kuburan-kuburan terjadi gempa bumi, dan kuburan-kuburan orang-orang yang mati, orang-orang kudus yang mati, mereka bangkit dan mereka menyatakan dirinya ke kota-kota kudus, ke Yerusalem, ke tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang kita harapkan di dalam kita mengikut Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberikan semangat baru, Dia memberikan visi baru, Dia memberikan urapan baru di dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Dan suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan dibangkitkan seperti Kristus. Walaupun dianggap oleh orang-orang yang mau membunuhnya sudah selesai, akan berakhir kuasa dan pengikut-pengikut daripada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi rencana manusia tidak pernah sama dengan rencana Allah. Manusia bisa merancangkan sesuatu yang jahat,
tetapi Allah selalu merancangkan yang baik. Tidak mungkin rencana daripada manusia mengalahkan rencana daripada Allah. Karena itu biarlah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di mana saja pun saudara berada, biarlah melalui ibadah Paskah ini, sekalipun kita belum bisa bersama-sama, biarlah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan tetap berpengharapan kepada firman Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Oh haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat terlebih dahulu kuasa-Mu terlebih besar. Oh haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan dan selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun saudara di rumah, mari angkat tangannya dan berserulah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara, kehidupan kita. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa menyertai mereka, Engkau senantiasa mengurapi mereka, Engkau senantiasa memberkati dalam hidup mereka. Jangan permalukan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau
kami Indonesia, lawatlah Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi bangsa kami. Biarlah Roh Kudus berhembus, menghardik daripada virus corona ya Tuhan. Lawat Bapak Presiden kami dan jajarannya yang menangani virus corona ini ya Tuhan. Para medis, para dokter, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Demikian juga biarlah Tuhan, para ahli Tuhan bisa menemukan anti daripada virus ini dan obat untuk virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu, rancangan-Mu indah di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu di mana saja pun saudara berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.